hipertensi. Adapun tujuan dari materi ini, diharapkan mahasiswa setelah selesai mengikuti materi ini, yang pertama yaitu mengetahui klasifikasi tekanan darah dan mampu berdiskusi tentang korelasi antara tekanan darah, risiko morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Yang kedua, mengerti perbedaan klasifikasi tekanan darah menurut JNC 7 dan JNC 8. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi obat-obat yang dapat menyebabkan ataupun memperparah hipertensi. Selanjutnya, mahasiswa dapat mendiskusikan terjadinya komplikasi, misalnya kerusakan organ, penyakit kardiovaskuler yang dapat terjadi bila hipertensi tidak terkendali, terutama dalam jangka waktu panjang, serta identifikasi faktor risiko kardiovaskular. Selanjutnya, mahasiswa dapat menetapkan tujuan terapi hipertensi dan mengetahui modifikasi gaya hidup, serta memilih obat ataupun regimen yang tepat sesuai kebutuhan pasien dan penyakit yang menyertai. Dan yang terakhir, memberikan asuhan kefarmasian. Adapun yang menjadi faktor penyebab hipertensi adalah yang pertama itu kelebihan berat badan. Jadi untuk dapat menghindari terjadinya hipertensi dapat dilakukan dengan mencegah overweight ataupun obesitas ataupun kelebihan berat badan. Yang kedua, penyebab hipertensi yaitu asupan tinggi sodium atau natrium, di mana rata-rata untuk laki-laki itu adalah 4.100 mg dan untuk wanita 2.750 mg. Selanjutnya 75% dari makanan olahan. Dan yang ketiga, yang merupakan penyebab hipertensi adalah kurang olahraga. Dan selanjutnya adalah kurang asupan buah, sayur, dan potasium atau kalium. Serta yang terakhir, konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, yang dimaksud JNC 7 di sini adalah Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, edisi ke-7. Nah, di mana menurut JNC 7 ini, klasifikasi dari tekanan darah ada ataupun terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, normal, di mana tekanan darah sistol pada keadaan normal adalah di bawah 120 mm air aksa. Dan tekanan darah diastol di bawah 80 mm air aksa. Selanjutnya ada kategori prehipertensi, di mana pada kategori ini tekanan darah sistol adalah 120 sampai 139 mm air aksa. Sedangkan tekanan darah diastolnya berada pada 80 sampai 89 mm air aksa. Selanjutnya masuk ke kategori hipertensi stage 1, di mana pada keadaan ini tekanan darah sistol berada pada 140 sampai 159 mm air aksa dan tekanan darah diastol berada pada 90 sampai 99 mm air aksa. Dan yang keempat yaitu hipertensi stage 2, di mana tekanan darah sistol berada pada 160 atau lebih 160 mm air aksa atau lebih, atau diastolnya berada pada 100 mm air aksa atau lebih. Nah, prehipertensi yang dimaksud oleh JNC 7 ini, di mana angkanya berkisar antara 120 sampai 139 mm air aksa sistolnya dan 80 sampai 80 mm air aksa diastolnya. Ini perlu menjalani pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. 90% pasien normotensif setelah umur 55 tahun memiliki risiko mengalami hipertensi.
Nah, sedangkan menurut JNC 8 ada sedikit perbedaan, ya, di mana menurut JNC 8 prehipertensi tidak ada lagi. Nah, menurut JNC 8 ada 5 kategori tekanan darah. Yang pertama dikatakan normal apabila tekanan darah sistolnya di bawah 120 mm air raksa dan tekanan darah diastol di bawah 80 mm air raksa. Ada istilah elevated pada pengklasifikasian tekanan darah menurut JNC 8 yang tekanan darahnya berkisar, tekanan darah sistolnya berkisar antara 120 sampai 129 mm air raksa dan tekanan darah diastolnya di bawah 80 mm air raksa. Selanjutnya ada hipertensi stage 1, yaitu tekanan darah sistolnya berada pada 130 sampai 139 mm air raksa dan tekanan darah diastolnya berada pada angka atau kisaran 80 sampai 89 mm air raksa. Selanjutnya ada stage 2, hipertensi stage 2, yaitu tekanan darah sistolnya berada pada 140 atau lebih, 140 mm air raksa atau lebih, atau tekanan darah diastolnya berada pada 90 mm air raksa atau lebih. Dan yang terakhir ada istilah hipertensi krisis, di mana pada hipertensi krisis ini tekanan darah sistol berada pada 150, lebih dari 150 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolnya berada pada 120 mm air raksa atau lebih. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa menurut JNC 8 tidak ada istilah prehipertensi. Namun prehipertensi pada JNC 7 itu hampir sama atau menyerupai keadaan dua stage hipertensi pada JNC 8, yaitu elevated dan stage 1 hipertensi. Ya, jadi prehipertensi pada JNC 7 angka kisaran sistolnya berada pada 120 sampai 139 mm air raksa. Nah, bagaimana penanganannya pada JNC 8? Langsung disebutkan di sini, di mana pada keadaan normal itu dianjurkan untuk dilakukan modifikasi gaya hidup dan belum memerlukan terapi obat. Sedangkan pada keadaan elevated, ya, modifikasi gaya hidup itu diharuskan untuk pasien-pasien ataupun orang-orang yang tekanan darahnya berada pada kategori elevated, namun belum diperlukan obat-obatan. Sedangkan pada hipertensi stage 1, modifikasi gaya hidup tetap diperlukan dan sudah harus mengkonsumsi satu jenis antihipertensi. Sedangkan pada hipertensi stage 2 tetap modifikasi gaya hidup dan memerlukan kombinasi obat antihipertensi. Nah, pada JNC 8 ada tambahan yang berupa rekomendasi, yaitu pada pasien-pasien usia lebih dari 60 atau 60 tahun ke atas, itu ditentukan target tekanan darah sistolnya harus di bawah 150 mm air raksa dan target pada tekanan darah diastol harus di bawah 90 mm air raksa. Sedangkan pada pasien-pasien di bawah usia di bawah 60 tahun, target tekanan darah sistolnya harus di bawah 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolnya harus di bawah 90 mm air raksa. Kemudian ada lagi tambahan, yaitu untuk pasien dewasa dengan komorbid CKD atau penyakit ginjal kronis, itu tekanan darah sistolnya harus berada pada di bawah 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolnya di bawah 90 mm air raksa. Sedangkan bagi pasien dewasa yang mempunyai atau memiliki
komorbid diabetes, tekanan darah sistolnya harus di bawah 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolnya harus di bawah 90 mm air raksa. Selanjutnya lagi pada JNC 8 direkomendasikan untuk populasi yang non kulit hitam, itu obat-obat yang dianjurkan adalah golongan-golongan thiazida, kemudian calcium channel blocker, kemudian ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker untuk line pertamanya, ya. Sedangkan pada populasi kulit hitam biasanya dianjurkan adalah golongan-golongan thiazida dan calcium channel blocker. Kemudian untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid penyakit ginjal kronik, pengobatannya harus termasuk ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker. Nah, setelah pengobatan 1 bulan, apabila target tekanan darah tidak tercapai, maka dilakukan titrasi, ya, ataupun penambahan jenis obat. Di sini dikatakan jangan digunakan ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker secara bersamaan. Selanjutnya, bila mana diperlukan lebih dari 3 jenis obat, maka harus di refer atau dianjurkan untuk ditangani oleh spesialis hipertensi. Nah, algoritma terapi hipertensi menurut JNC 7 adalah sebagai berikut, di mana untuk tahap pertama itu harus dilakukan modifikasi gaya hidup. Nah, apabila dengan modifikasi gaya hidup target tekanan darah tidak tercapai, yaitu di bawah 140/90 mm air raksa, dan pada pasien-pasien dengan komorbid diabetes ataupun penyakit ginjal kronik, yaitu di bawah 130/80 mm air raksa, harus diberikan obat. Nah, pemberian obatnya, ya, pada pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit komorbid, bila pada pasien tersebut termasuk pada kategori stage 1 hipertensi dengan tekanan darah sistolnya 140/159 atau tekanan darah diastolnya 90/99 mm air raksa, maka diberikanlah obat-obat golongan thiazida. Ya, jadi thiazida merupakan diuretik, ya, namun dia berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian dapat dipertimbangkan juga untuk pemberian ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, dan beta blocker, serta calcium channel blocker atau kombinasi. Namun apabila pasien tersebut sudah masuk pada kategori hipertensi stage 2, di mana tekanan darahnya lebih dari 100, tekanan darah sistolnya lebih dari 160 mm air raksa ataupun tekanan darah diastolnya lebih dari 100 mm air raksa, diberikan 2 jenis antihipertensi yang merupakan kombinasi, ya, boleh dari diuretik golongan thiazida atau dan, ya, salah satu dari obat antihipertensi, apakah ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker atau beta blocker atau calcium channel blocker. Namun apabila pasien memiliki penyakit komorbid, ya, seperti tadi DM ataupun penyakit ginjal kronik, nah, harus diberikan obat-obat anti hipertensi seperti diuretik, ya, kemudian ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker, beta blocker, calcium channel blocker yang diperlukan. Nah, apabila pada penanganan di atas target tekanan darah tidak tercapai, maka dosis bisa dioptimalkan, ya, atau pemberian obat antihipertensi
ditambah, ya artinya yang tadinya 1 menjadi 2, kombinasi yang tadinya 2 bisa menjadi 3 jenis antihipertensi hingga target tekanan darah tercapai. Nah, bila mana target tekanan darah tidak tercapai, maka dianjurkan untuk di-refer kepada dokter spesialis hipertensi. Nah, berbeda dengan JNC 7, pada JNC 8 ada sedikit perubahan, ya, di mana pada JNC 8 agak lebih kompleks dibandingkan JNC 7, ya. Jadi yang pertama, untuk pasien-pasien dewasa, ya, setelah dilakukan modifikasi gaya hidup namun tidak menurunkan tekanan darah pasien, maka dilakukan pengobatan, ya. Nah, pemberian obatnya itu didasarkan pada dua hal yang utama, yaitu yang pertama adalah pasien-pasien tanpa komorbid yang di sebelah kiri atau yang warna hijau, ya. Kemudian yang kedua yaitu pasien-pasien dengan komorbid diabetes ataupun penyakit ginjal kronik. Nah, untuk pasien-pasien yang tidak memiliki komorbid diabetes ataupun penyakit ginjal kronik, ya, apabila usianya lebih dari 60 tahun, ya, maka sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa target tekanan darahnya adalah di bawah 150 mm air raksa untuk sistolnya dan di bawah 90 mm air raksa untuk diastolnya. Sedangkan untuk usia 60 tahun ke bawah, itu target tekanan darahnya adalah sistolnya di bawah 140 mm air raksa dan diastolnya di bawah 90 mm air raksa. Nah, selanjutnya untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid, baik itu diabetes ataupun penyakit ginjal kronik, itu nanti akan dibagi dua. Yang pertama itu pasien-pasien yang memiliki komorbid diabetes, ya, pada semua usia atau semua umur, ya, di mana target tekanan darahnya adalah sistol harus di bawah 140 mm air raksa dan diastolnya di bawah 90 mm air raksa. Nah, pada ketiga golongan tadi, ya, dua diantaranya tadi adalah merupakan pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit komorbid, ya, sedangkan yang satu mempunyai penyakit komorbid diabetes, ya, segala usia. Maka ini dibedakan lagi antara golongan-golongan pasien yang kulit hitam dan yang non kulit hitam. Nah, di mana pada golongan-golongan pasien yang non kulit hitam itu diberikan obat golongan thiazida, ya, kemudian bisa dikombinasikan dengan ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker ataupun calcium channel blocker, ya. Nah, untuk pasien-pasien yang memiliki populasi kulit hitam, ya, itu bisa diberikan tahap awal itu adalah golongan-golongan thiazida, ya, atau pemberian calcium channel blocker, baik itu sendiri ataupun kombinasi. Nah, selanjutnya untuk pasien-pasien dengan komorbid ataupun yang memiliki komorbid DM dan penyakit ginjal kronik, ya, pada segala usia ataupun ras, ya, ini target tekanan darahnya adalah di bawah 140 mm air raksa untuk sistol dan di bawah 90 mm air raksa untuk diastol. Nah, ini pada golongan-golongan pasien seperti ini untuk tahap pertama itu diberikan antihipertensi golongan angiotensin
ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker, ya baik sendiri ataupun kombinasi. Nah, apabila pada tahap ini target tekanan darah tidak tercapai, maka dilakukan modifikasi gaya hidup dan obat-obatan harus dititrasi, ya, ataupun diberikan dosis maksimum atau ditambah obat antihipertensinya. Namun apabila target tekanan darah tercapai, maka pengobatan dapat dilanjutkan dan dilakukan monitoring. Nah, tadi apabila target tekanan darah tidak tercapai, ya, dilakukan titrasi ataupun peningkatan dosis. Nah, ataupun yang kedua adalah penambahan golongan antihipertensi yang tadinya 1 menjadi 2 atau 2 menjadi 3 jenis, ya. Namun apabila target tekanan darah juga tidak tercapai, ya, maka modifikasi gaya hidup terus digiatkan ataupun dianjurkan ataupun dilaksanakan oleh pasien. Kemudian tambah lagi pengobatannya sampai kepada pemberian dosis obat secara maksimal, ya. Namun apabila pada tahap ini target tekanan darah tidak tercapai, maka harus direfer kepada hipertensi spesialis. Nah, di JNC 8 juga dicantumkan ada 3 strategi dalam penanganan hipertensi, ya. Yang pertama yaitu strategi A. Ini dimulai dari satu jenis obat, kemudian dosis ditingkatkan menjadi maksimum dan selanjutnya ditambah satu jenis antihipertensi, jadi kombinasi. Sedangkan pada strategi B, ya, diawali dengan satu jenis obat antihipertensi, kemudian tambah satu jenis lagi jadi 2 jenis, ya. Kemudian terakhir dilakukan peningkatan dosis. Dan ada lagi strategi C, yaitu dimulai dari 2 jenis antihipertensi pada waktu yang bersamaan, ya, ataupun secara terpisah, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penambahan obat antihipertensi apabila target tekanan darah tidak tercapai, ya, ataupun tekanan darah itu melebihi, tekanan darah sistolnya melebihi 20 mm air aksa ataupun tekanan darah sistolnya melebihi 10 mm air aksa dari keadaan awal, ya. Nah, tadi dikatakan modifikasi gaya hidup itu apa-apa saja. Yang pertama adalah mengurangi ataupun memberhentikan merokok, kemudian mengontrol kadar gula darah dan kadar lemak darah, ya. Kemudian diet, ya, diet sehat, yaitu ada istilah DAS, ya, diet as approach to stop hypertension, ya, DAS. Kemudian konsumsi alkohol dikurangi dan mengurangi asupan natrium, ya, tidak lebih dari 2400 mg per hari, dan dilakukan aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisik yang dianjurkan adalah 3-4 kali per minggu, masing-masing kira-kira 30-40 menit. Nah, modifikasi gaya hidup, ya, seperti misalnya mengurangi berat badan, ya, itu bisa mengurangi, ya, tekanan darah sistol kira-kira 5-20 mm air aksa, ya, apabila berat badan dapat dikurangi sebanyak 10 kg. Kemudian apabila menjalankan diet DAS, ya, diet approach
to stop hypertension ya, itu dapat mengurangi tekanan darah sistol pasien sebesar kira-kira 8 sampai 14 mm air raksa. Kemudian diet rendah natrium itu dapat mengurangi tekanan darah sistol sebesar kira-kira 2 sampai 8 mm air raksa. Dan selanjutnya yaitu aktivitas fisik ya, yang tadi dikatakan kira-kira 3 sampai 4 kali per minggu selama 30 sampai 40 menit per kali atau per hari melakukan aktivitas fisik atau olahraga, itu dapat menurunkan tekanan darah sistol sekitar 4 sampai 9 mm air raksa. Dan yang terakhir, mengurangi konsumsi alkohol itu dapat menurunkan tekanan darah sistol pasien kira-kira 2 sampai 4 mm air raksa. Nah, pada pengurangan 5 mm air raksa tekanan darah sistol itu pengaruhnya dapat mengurangi kejadian stroke sebesar 14%, dapat mengurangi penyakit jantung koroner sebesar 9%, dan dapat mengurangi seluruh penyebab kematian sebesar 7%. Sekian dan terima kasih.